Bapak Ibu guru, kalau tunjangan Anda tahun 2025 itu belum cair, jangan panik dulu. Karena hari ini saya akan sampaikan kabar resmi dari Dirjen GTK yang bisa mungkin bikin Anda lega ya. Bukan mungkin, bahkan mungkin terharu gitu. Nah, ini bukan opini, ini bukan rumor. Dirjen GTK itu menyampaikan langsung ada 3 kabar gembira tentang tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026. Dan sayangnya masih banyak guru yang belum tahu ya. Jadi khusus untuk lulusan PPG 2025 jangan skip video ini juga ya, karena jawaban soal apakah Anda dapat TPG tahun 2026 atau tidak itu akhirnya resmi dijelaskan. Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, beberapa bulan terakhir ini saya tahu bahwa banyak guru-guru yang gelisah. Ada yang tunjangannya belum cair, ada juga yang sudah sertifikasi tapi belum jelas nasib TPG-nya seperti apa. Ada juga lulusan PPG tahun 2025 yang bertanya-tanya, apakah kami benar-benar akan menerima tunjangan tahun depan? Nah, hal ini tuh semua pertanyaan ini tidak saya jawab dengan asumsi, tapi berdasarkan pernyataan resmi langsung dari Dirjen GTK. Nah, ada 3 kabar gembira besar untuk guru Indonesia, dan kabar ketiga itu kalau benar-benar terwujud ya, kalau benar-benar terwujud akan menjadi perubahan terbesar dalam sejarah pencairan tunjangan guru. Nah, oleh karena itu pastikan Bapak Ibu guru menonton video ini sampai selesai, karena satu poin saja terlewat bisa berdampak langsung pada hak tunjangan Anda di tahun 2026. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian e-book untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu, jadi kabar baik yang pertama terkait dengan tunjangan tahun 2025 ya, yang masih menggunakan sistem triwulan, terutama untuk triwulan ketiga, triwulan keempat yang belum cair itu tetap akan dibayarkan. Nah, dibayarkannya itu nanti di tahun 2026 ini Bapak Ibu guru melalui skema carry over ya. Jadi ini berlaku bagi guru yang sudah bersertifikasi lama dan baru ya. Jadi guru wajib memantau info GTK-nya. Nah, untuk penjelasan kabar baiknya, yang pertama itu, jadi apa yang menyebabkan belum terjadinya pencairan ya, khususnya untuk yang triwulan keempat dan triwulan ketiga ya, bahkan sampai kekurangan triwulan keempat itu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa adanya keterbatasan anggaran daerah, kemudian kendala administrasi ya. Kita ketahui bahwa administrasi di Indonesia itu kan bisa dikatakan cukup berbelit-belit ya, sehingga perlu adanya proses yang begitu panjang ya. Nah, secara kesimpulan, hak guru itu tetap aman Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru nggak usah khawatir dan tidak akan hilang. Nah, untuk kepastian kapan pencairannya itu kemungkinan besar akan dicairkan pada bulan Maret ya, di mana pada saat pembukaan anggaran ya. Jadi ketika nanti udah pembukaan anggaran biasanya di bulan Maret, nah itu akan baru dicairkan. Jadi bersamaan dengan pencairan anggaran-anggaran yang lain di setiap instansi ya, termasuk instansi daerah. Kemudian kabar baik yang kedua untuk lulusan PPG ya, lulusan PPG ini menjawab keresahan ribuan guru PPG. Keputusan resminya itu adalah guru yang lulus PPG hingga akhir 2025 itu tetap diusulkan sebagai penerima TPG tahun 2026. Dengan syarat bahwa satu, memenuhi beban kerja atau jam mengajar yang saat ini tuh sudah banyak direlaksasikan, kemudian sudah memiliki NUPTK dan memenuhi syarat administrasi lainnya. Artinya ini bukan menunggu bertahun-tahun, bukan digeser ke tahun berikutnya, tetapi langsung masuk ke usulan TPG 2026. Nah, ini kabar yang sangat baik ya untuk guru yang sudah bersertifikasi. Tetapi Bapak Ibu guru ya, itu tadi bahwa ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu guru penuhi ya. Jadi terutama memenuhi jam mengajar 24 jam tatap muka itu harus tetap terpenuhi Bapak Ibu guru. Kemudian kalau kemudian ditugaskan sebagai guru wali, karena itu penting ya. Jadi ada beberapa syarat yang dipersyaratkan. Setidaknya ada 3 syarat utamanya itu ya.
beban mengajar 24 jam, kemudian menjadi guru wali ya, sama uh, linearitas dari sertifikasi dan mata pelajaran yang diajarkan. Kalau untuk NUPTK itu kan secara otomatis ya, di mana guru-guru itu otomatis akan mendapatkan NUPTK ya, ketika misalnya sudah didaftarkan di Dapodik ya. Jadi itu pasti dapat NUPTK. Sama datanya tentunya harus valid. Nah, selanjutnya itu adalah makna kabar yang kedua ini. Jadi tidak perlu menunggu bertahun-tahun lagi Bapak Ibu guru ya untuk bisa Bapak Ibu guru mendapatkan TPG pertamanya ya, khususnya untuk guru-guru yang baru lulus di PPG tahun 2025. Itu langsung masuk usulan TPG di tahun 2026. Nah, kabar penting bagi guru baru bersertifikasi tentunya ini sangat menggembirakan ya, karena ini pertama kalinya Bapak Ibu guru akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya ya untuk di tahun 2026. Nah, lalu kabar baik yang ketiga ini arah TPG cair per bulan. Jadi pemerintah itu saat ini mengarahkan pencairan TPG di tahun 2026 itu bukan lagi menggunakan sistem triwulan, tetapi menggunakan sistem bulanan gitu. Jadi tidak ada lagi yang triwulan-triwulan itu ya Bapak Ibu guru ya, seperti yang terjadi di tahun 2025. Mana 2025 itu saja banyak beberapa kendala yang menyebabkan tidak dicairkan tunjangan profesi gurunya. Kemudian ini dilakukan secara bertahap Bapak Ibu guru ya, jadi tidak bisa serentak ya. Itu pun juga tergantung dari terbitnya SKTP. Jadi kalau SKTP-nya itu terbit maksimal tanggal 20 Januari, nah itu ada besar kemungkinan dicairkan di bulan Januari. Tetapi kalau SKTP-nya itu terbit di atas tanggal 20, itu ya pasti akan dicairkannya di bulan Februari ya. Jadi dirapel sekaligus mungkin sama bulan Februari, tapi dengan catatan bahwa di bulan Februari itu juga semua datanya sudah valid dan SKTP-nya juga sudah terbit gitu. Nah, untuk tantangan sistem per bulan ini, jadi Bapak Ibu guru bukan berarti Bapak Ibu guru mendapatkan tunjangan per bulan kemudian tidak ada tantangannya ya. Tantangannya justru Bapak Ibu guru harus lebih disiplin ya kalau menurut saya. Jadi guru ASN daerah itu melibatkan banyak instansi ya. Banyak instansi. Jadi ini sangat bergantung pada data sekolah dan data Pemdanya gitu. Jadi contohnya misalnya mulai dari jam mengajar ya, jam tatap muka maupun tugas tambahan wali kelas itu harus benar-benar valid gitu. Nah, ada juga yang itu dari data Dapodik yang wajib valid ya. Kemudian yang kedua itu data kepegawaian dan rekening harus benar. Jadi rekeningnya itu harus aktif ya, harus aktif, kemudian sesuai bank yang ditentukan, sama satu rekening utama ya, tidak boleh ganda Bapak Ibu guru. Ya, itu yang harus Bapak Ibu guru lakukan. Kemudian mutasi harus dimutakhirkan. Jadi mutasi bukan entry baru, harus dipindahkan ke subminkal baru ya. Jadi ini yang mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian aktif memantau info GTK Bapak Ibu guru ya, jangan pasif, tidak ada kesalahan lapor ke dinas. Nah, jadi untuk secara kesimpulan bahwa hak Bapak Ibu guru itu tetap akan dijamin oleh negara. Data valid adalah kuncinya. Aktif pantau info GTK dan tahun 2026 itu menjadi tahun penting bagi guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.